Bab 961 melawan Liu Qing. Di atas langit berdiri dua sosok besar saat energi spiritual yang menakutkan menyapu dalam gelombang seperti badai, menyebabkan angin kencang berhembus di wilayah ini. Bahkan awan di Cakrawala pun terkoyak. Meskipun wilayah ini telah disegel oleh Mandala, tempat ini masih merupakan bagian dari domain Great Havenlaw. Oleh karena itu, ketika fluktuasi energi spiritual meledak, dengan cepat menyebabkan kegemparan di wilayah ini. Di kejauhan, ada garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melintas, sebelum mereka melayang di langit dan menyaksikan konfrontasi di depan mereka. Mereka tidak dengan santai melangkah ke wilayah ini, karena mereka melihat Mandala itu hadir. Karena penguasa domain ada di sana, maka pertempuran itu pasti dalam jangkauan penerimaannya. Beberapa ahli yang berjaga-jaga merasa lega di dalam hati sebelum memusatkan perhatian mereka pada konfrontasi di kejauhan. Setelah itu, keterkejutan muncul di mata mereka. Bukankah itu rajamu? Ada seseorang yang benar-benar melawannya, siapa orang itu? Saya tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya, tapi tekanan energi spiritualnya benar-benar menakjubkan. Menilai dari tekanan energi spiritual ini, dia pasti berada di puncak alam berdaulat tingkat 6. Bahkan di antara para raja, hanya Raja Asura yang lebih kuat darinya. Dari mana orang ini berasal? Segala macam bisikan bergema di langit. Sejak akhir perang perburuan, ketenaran Mu Chen praktis melonjak di wilayah utara, dengan kuat mendudukannya sebagai penguasa di antara generasi muda di wilayah utara. Jadi itulah mengapa para ahli dari domain Great Havenlaw agak terkejut ketika mereka melihat seseorang melawan Mu Chen. Saya mendengar bahwa klan 9 Netebert mengirim seseorang untuk membawa 9 Raja Neter kembali. Jika aku tidak salah menebak, pemuda itu pasti jenius dari klan 9 Neter. Semua orang ini, bagaimanapun juga, adalah bagian dari hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Havenlaw sehingga mereka tahu lebih banyak informasi. Tapi klan 9 Neter benar-benar tangguh. Pemuda ini sudah berada di puncak alam berdaulat kelas 6, bahkan di antara mereka yang berada di wilayah utara, seseorang dengan kekuatan ini bisa dipandang dengan sangat penting. Seseorang menghela nafas. Orang ini luar biasa, aku hanya ingin tahu apakah rajamu bisa mengalahkannya. Seseorang berbicara dengan khawatir. Meskipun Mu Chen menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia masih seorang penguasa kelas 5. Secara alami, jika dia bisa menggunakan identitasnya untuk bertarung sebagai master formasi pertempuran, maka kejeniusan klan 9 Netebert pasti tidak akan bertahan lebih dari 5 ronde. Tapi sayang sekali Mu Chen tidak bisa menggunakan Battle Wheel dalam pertempuran semacam ini. Jika orang biasa mencoba menggunakan kekuatan penguasa kelas 5 untuk menghadapi penguasa kelas 6 yang berada di puncak, mungkin semua orang yang hadir akan tertawa. Tapi jika itu adalah Mu Chen, maka mereka akan mempertimbangkan peluang keberhasilannya. Itu karena, sejak yang terakhir datang, dia telah melakukan banyak keajaiban. Oleh karena itu, semua orang tidak dapat memprediksi hasil dari konfrontasi ini. Saat konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Qing menarik lebih banyak perhatian, mereka berdua tidak terganggu sedikit pun. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka satu sama lain dengan hawa dingin yang membanjiri mata mereka dan energi spiritual di sekitar mereka telah meledakkan badai. Liu Qing berdiri di atas 9 burung Netherflame dan dia mengepalkan tombak merahnya dengan erat. Detik berikutnya, matanya memerah dan dia tiba-tiba melangkah maju. Li! Di bawah kakinya, 9 burung api neraka mengeluarkan teriakan yang jelas dan tajam sebelum 9 burung api neraka membuka mulutnya dan api merah menyapu keluar. Hanya dalam beberapa tarikan nafas waktu, itu sudah menutupi Cakrawala. Seni burung 9 api neraka, laut merah membakar langit. Liu Qing mengarahkan tombak merah tua ke arah Mu Chen dari jauh dan lautan api merah menyapu. Ruang telah terdistorsi di jalur api yang terlihat kabur di mata orang lain. Wosh! Saat lautan api menyapu, itu langsung menyelimuti tubuh abadi matahari yang hebat. Di sisi lain, Mu Chen telah berdiri dengan ekspresi tenang di atas kepala Great Solar Unding Body saat cahaya keemasan bermekaran darinya. Lautan api bersiul dengan tubuh abadi Dewa Matahari yang berdiri seperti batu besar yang kokoh. Tidak hanya dia tidak meleleh dari lautan api, tetapi bahkan kilau keemasannya juga berubah menjadi kuning keemasan di bawah suhu yang luar biasa, membuatnya terlihat bergengsi. Menyaksikan pemandangan ini, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya, karena api di lautan terbuat dari api vitalnya. Itu sangat tangguh dan perkasa sehingga bahkan penguasa kelas 6 pun akan meleleh, bahkan setelah memanggil badan surgawi penguasa mereka. Tapi saat ini, tubuh surgawi Sovereign Mu Chen tidak bergerak sedikit pun. Tetapi sebaliknya, itu terlihat lebih halus. Dari mana asalnya benda langit berdaulat anak nakal itu sehingga menjadi begitu tangguh?
Liu Qing mengerutkan alisnya sambil mendengus dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan dia membentuk segel aneh dengan satu tangan. Dengung. Seiring dengan perubahan segelnya, api tiba-tiba berkumpul dari Lautan Merah, tempat grid solar Unding Body berada, dan dengan cepat terbentuk menjadi bulu-bulu api panjang yang tak terhitung banyaknya. Bulu-bulu api itu seperti pedang, ditutupi dengan rune. Saat mereka berkobar, ada gelombang yang sangat panas yang menyebar. Ketika pedang panjang yang menyala terbentuk, Mu Chen, yang berdiri di atas grid solar Unding Body, telah mengerutkan matanya, karena dia merasakan beberapa fluktuasi berbahaya yang datang dari bulu-bulu itu. Liu Qing memandang Mu Chen dari jauh dan dengan acuh tak acuh tersenyum, sebelum dia menjentikkan jarinya dan dengan cepat menggunakan jurus pembunuhnya segera. Dengung. Bas. Suara gemetar dari pedang bergema di seluruh langit. Tiba-tiba, bulu-bulu yang tak terhitung banyaknya yang melayang di atas lautan api tiba-tiba menghilang. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya. Itu karena ketika bulu-bulu api itu menghilang, dia tidak merasakan fluktuasi sedikit pun. Perasaan seperti ini seolah-olah bulu-bulu itu benar-benar menghilang. Tidak, mereka tidak menghilang. Mereka telah menyatu dengan lautan api. Tapi setelah itu, Mu Chen dengan cepat menemukan apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di sekitar tubuh abadi surya besar tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, 10 api aneh muncul di sekitar Mu Chen. Di antara nyala api, ada banyak pedang panjang menyala yang, meskipun panas, juga dipenuhi dengan ketajaman yang membuat Mu Chen merasakan mati rasa di kulitnya. Wosh! Ketika pedang berbulu yang menyala itu muncul, tidak ada keraguan saat mereka melesat ke arah titik-titik vital Mu Chen dengan kecepatan yang membuat Mu Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pedang berbulu itu sangat tajam, karena pedang itu jelas dibentuk dengan kekuatan penuh Liu Qing. Jika Mu Chen dipukul oleh mereka, bahkan dengan fisik Mu Chen yang kuat, dia juga akan penuh dengan lubang darah. Saat pedang itu terpantul di mata Mu Chen, ujung pedang sudah bersentuhan dengan pakaian Mu Chen. Tapi, tiba-tiba, mata Mu Chen berubah menjadi tajam. Di kepala grid solar Unding Body, cahaya keemasan dimuntahkan dan dengan cepat terbentuk menjadi perisai emas dengan kecepatan kilat. Boom! Boom! Pedang dan perisai berbenturan dan meledak dengan suara yang menusuk telinga saat keduanya menghilang dengan kilauan cahaya di bawah fluktuasi energi spiritual. Benar-benar reaksi yang cepat. Ketika Liu Qing melihat bahwa dia tidak berhasil, dia tersenyum keheranan, sebelum menjentikkan jari lagi, bagaimana dengan kali ini? Saat dia selesai berbicara, hati Mu Chen bergetar kedinginan karena kali ini, dia telah melihat bahwa ada ratusan ribu pedang berbulu yang muncul di sekelilingnya dengan cara yang aneh seperti formasi pedang yang membuatnya terjebak di dalamnya. Pada saat ini, barulah Mu Chen menyadari bahwa alasan di balik Liu Qing mengeluarkan lautan api. Bukan untuk membakarnya, lautan api ini adalah bagian dari serangannya. Pedang berbulu itu bisa menyatu dengan lautan api dan bisa dengan santai muncul di lokasi manapun di lautan api ini. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen memiliki perlindungan dari grid solar Unding Body, dia masih tidak bisa mempertahankan diri dari pedang panjang berbulu. Kecuali dia bisa menghancurkan seluruh lautan api, serangan itu tidak akan ada habisnya sampai dia menjadi landak. Serangan ini memang bisa menjebak penguasa kelas 6 sampai mati. Liu Qing adalah lawan yang benar-benar tangguh yang tidak bisa diremehkan. Namun, meskipun dia sebelumnya menunjukkan pemandangan yang sedikit menyedihkan, itu karena dia lengah. Namun, jika Liu Qing ingin menggunakan teknik yang sama lagi, maka dia akan meremehkan Mu Chen terlalu banyak. Oleh karena itu, ketika ribuan pedang berbulu api melesat, tatapan tajam Mu Chen telah menembus mereka dan tertuju ke arah Liu Qing. Tangkap kepala suku sebelum menangkap para bandit. Selama Liu Qing dikalahkan, maka lautan api juga akan menghilang. Huf! Gumpalan kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen saat dia membentuk segel yang dalam dan rumit dengan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Boom! Boom! Ketika segel Mu Chen berubah, pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya melesat dan sekumpulan perisai emas muncul di sekelilingnya, sebelum kedua kekuatan itu berbenturan. Aura pedang mendatangkan malapetaka saat meninggalkan jejak darah di tubuh Mu Chen saat mereka melesat. Namun, Mu Chen masih tetap dengan ekspresi acuh tak acuh, terlepas dari perisai emas yang berkurang seiring berjalannya waktu. Namun kecepatan segelnya yang berubah meningkat dan pada saat berikutnya, tangannya tiba-tiba berhenti saat bayangan berputar di udara. Di kejauhan, ketika Liu Qing melihat segel Mu Chen berhenti, gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Namun, sebelum dia bisa merenungkannya, dia melihat bahwa ruang di atas Mu Chen mulai bergelombang sebelum bunga besar yang menyihir bisa terlihat samar-samar saat perlahan mekar.
Bunga iblis itu berwarna ungu tua dan setiap kelopaknya ditutupi dengan rune kuno yang tampaknya merupakan reruntuhan langit dan bumi, yang sangat tak terduga. Saat bunga yang menyihir ini mekar, energi spiritual di wilayah ini tersedot dengan cepat. Sedemikian rupa sehingga kobaran api mulai bersiul, berubah menjadi arus api yang tersedot ke dalam bunga iblis. Akibatnya, bunga iblis itu tumbuh semakin terang. Mu Chen mengangkat kepalanya, sebelum dia menghembuskan nafas panjang dan mengarahkan jarinya ke arah Liu Qing, yang wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dengan lembut menarik sudut bibirnya, dia mengarahkan jarinya ke bawah. Tidak sopan jika tidak membalas seranganmu. Saudara Liu, cobalah jurus ini dariku. Saat dia berbicara, jantung bunga iblis itu langsung melonjak dengan kilau ungu tua dan jantungnya mengarah ke Liu Qing dari jauh. Detik berikutnya, serangan yang menakutkan dilepaskan di bawah suara lembut dari hati Mu Chen yang menyembur keluar, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Seni ilahi tingkat sempurna. Mandala. Cahaya pemusnahan surga. N. Bab 962 Tekanan Phoenix Sejati. Cahaya ilahi ungu gelap menyembur dari jantung bunga iblis. Saat cahaya ungu melesat keluar, wilayah ini, yang awalnya terang, tiba-tiba menjadi gelap dalam sekejap. Itu adalah pemandangan seolah-olah semua cahaya di wilayah ini telah dilahap oleh cahaya ungu itu. Di Great Havenlau Domain, banyak ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka pada adegan ini, karena mereka merasakan aroma mematikan dari cahaya ungu itu. Jika mereka tidak salah, jika cahaya ungu itu datang pada mereka, maka mereka pasti tidak akan bisa menghindarinya dan hanya kematian yang akan menanti mereka. Ini pasti seni ilahi tingkat sempurna. Beberapa ahli gemetar dengan rasa hormat dan iri di wajah mereka. Mu Chen memang adalah penguasa di antara generasi muda wilayah utara yang bahkan memiliki seni ilahi tingkat sempurna. Tidak heran mengapa dia tidak memiliki rasa takut saat menghadapi para ahli yang jauh lebih kuat darinya. Siapapun bisa mengatakan bahwa serangan Mu Chen adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 6 tidak akan berani menerimanya secara langsung. Di depan istana resepsi, ketika Penatua Tianque melihat langit menjadi gelap, kilau tua muncul di matanya. Mu Chen jelas telah melampaui ekspektasinya untuk dapat menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu menakjubkan. Seni ilahi tingkat sempurna benar-benar tangguh, tetapi kesulitan untuk mengembangkannya juga sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa cukup beruntung untuk memiliki divine art seperti itu, mereka mungkin tidak akan berhasil mengembangkannya. Namun, Mu Chen tidak hanya cukup beruntung untuk mendapatkan seni ilahi seperti itu, faktor pentingnya adalah dia bahkan berhasil mengembangkannya. Dengan demikian, itu telah membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa. Ketika Penatua Tianque melihat pemandangan ini, dia juga sedikit mengangkat posisi Mu Chen di dalam hatinya. Penghinaan, yang sebelumnya dia miliki, telah sedikit berkurang. Paling tidak, Mu Chen agak mampu dalam pandangannya dan bukan orang yang membutuhkan perlindungan 9 neter. Meskipun seni ini sangat kuat, jangan meremehkan kejeniusan klan 9 neterku. Meskipun dia tahu bahwa seni ilahi Mu Chen ini sangat hebat, tetua Tianque tidak terlalu khawatir. Tetapi dalam hal fondasi, klan 9 burung neter mereka telah melampaui domain Great Havenlau. Oleh karena itu, mereka secara alami memiliki seni ilahi tingkat sempurna dalam koleksi mereka dan Liu Qing pernah memberikan kontribusi besar, dan dengan demikian, memperoleh seni ilahi tingkat sempurna dan bahkan berhasil mengembangkannya juga. Saat pikiran beredar di dalam hati Penatua Tianque, Liu Qing melihat cahaya ungu dengan ekspresi serius di langit. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan ketidaksetujuan di matanya sudah menghilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan balik Mu Chen akan begitu kuat. Yang terakhir hanya berada di alam berdaulat kelas 5. Tapi saat dia menyerang, bahkan seorang penguasa kelas 6 seperti dia akan merasakan hatinya menjadi dingin. Manusia yang telah membentuk ikatan tautan darah dengan Nine Nether ini benar-benar luar biasa. Namun, bahkan jika anak nakal itu luar biasa, jika dia berpikir bahwa dia, Liu Qing, dapat dengan mudah ditangani, maka Mu Chen akan terlalu naif. Anda memiliki seni ilahi tingkat sempurna. Baiklah, saya juga. Tatapan Liu Qing berkedip-kedip dan pada saat berikutnya, matanya menjadi serius saat kedua tangannya dengan cepat menyatu dan bayangan berkibar, membentuk segel kuno. Bersamaan dengan perubahan segelnya, cahaya spiritual yang menyilaukan meledak dari sekelilingnya saat api merah berkobar di atas Nine Nether Flambird yang besar di bawahnya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, api tersebut telah berubah menjadi bola api setinggi beberapa ribu kaki. Dilihat dari jauh, itu seperti matahari yang menyala-nyala. Siluet Liu Qing berdiri di tengah-tengah matahari yang menyala. Saat cahaya ungu yang dalam dan misterius melesat di angkasa, cahaya itu sudah mendekat dalam tarikan napas.
Tetapi juga pada saat ini, matahari besar yang menyala yang menyelimuti Liu Qing dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat itu, matahari besar yang berukuran beberapa ribu kaki telah menyusut hingga seukuran kepala manusia dan melayang di atas telapak tangan Liu Qing. Pemandangan ini telah menyebabkan alis banyak ahli Great Havenlau Domain berkedut tak terkendali karena mereka dapat merasakan kekuatan penghancur yang menakutkan yang terkandung dalam bola merah menyala itu. Liu Qing melihat ke arah bola menyala di telapak tangannya. Bola itu berwarna merah tua dengan permukaan yang ditutupi dengan rune kuno. Seluruh bola itu dipadatkan menjadi bola kristal merah menyala yang mengandung kekuatan penghancur. Seni ilahi api surgawi, mutiara ilahi api besar. Mata Liu Qing berangsur-angsur berubah menjadi tajam saat dia perlahan mengangkat tangannya dan suara dingin perlahan bergema dari mulutnya. Pergi. Dengung. Bola yang mengkristal bergetar dan, pada saat berikutnya, bola itu berubah menjadi cahaya merah yang meledak. Cahaya merah itu secara langsung menembus ruang angkasa dan memancarkan nyala api di langit. Setelah itu, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung banyaknya, cahaya tersebut berbenturan dengan cahaya ilahi berwarna ungu gelap yang melesat. Gemuruh. Pada saat itu ketika kedua kekuatan itu berbenturan, suara yang menghancurkan bumi bergema. Setelah itu, gelombang kejut yang terlihat dengan cepat menimbulkan malapetaka saat menyebar, bahkan menyebabkan langit yang hampa pun runtuh. Awalnya, bangunan di bawahnya juga akan hancur menjadi abu akibat gelombang kejut, tapi Mandala sudah bersiap untuk bergerak. Menjentikkan jarinya, lapisan cahaya spiritual menyelimuti seluruh bangunan itu. Cahaya spiritual tampak lemah, tetapi bahkan serangan habis-habisan dari Mu Chen dan Liu Qing tidak dapat mengguncangnya. Mu Chen dan Liu Qing sama-sama terkena gelombang kejut yang menakutkan, sebelum siluet yang pertama bergerak. Sosoknya, yang berdiri di atas kepala tubuh abadi matahari besar, mulai tenggelam ke dalam tubuh abadi matahari besar. Liu Qing menghentakkan kakinya dan sayap besar Nine Nether Flamebird melindungi bagian depan seperti perisai besar dengan api merah menyala di atasnya. Boom! Gelombang kejut yang menakutkan menghantam dua kolosi dan kilau Great Solar Unding Body langsung menjadi gelap, sementara tubuhnya yang besar dengan paksa dikirim kembali. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan bekas yang sangat besar pada ruang di bawahnya dan tanah di bawahnya runtuh dalam jumlah yang sangat besar. Li! Bulu-bulu menyala dari 9 burung api neraka terus-menerus hancur saat teriakan tajam tanpa henti bergema. Tubuhnya yang besar juga melarutkan dampak besar dengan bergerak mundur. Gelombang kejut itu berlangsung selama 10 tarikan napas sebelum menghilang. Langit telah kembali cerah, dengan tubuh Dewa Matahari Abadi dan 9 burung api neraka terlihat agak menyedihkan. Boom! Ketika gelombang kejut menghilang, wajah Liu Qing pucat di Nine Nether Flamebird, tetapi ada cahaya yang berkedip di matanya, sebelum Nine Nether Flamebird meledak dengan api yang sangat besar saat menerkam ke arah Great Solar Unding Body. Namun, menghadapi Liu Qing, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Pikirannya berputar dan Great Solar Unding Body mengambil langkah keluar sementara telapak tangannya yang berwarna keemasan menghantam ke arah Nine Nether Flamebird yang menerkam. 9 burung api neraka beradu dengan kedua sayapnya saat angkasa bergetar sekali lagi akibat tabrakan itu. Kedua sosok besar itu beradu di angkasa dan setiap benturan akan menimbulkan suara logam yang memekakkan telinga. Boom! Bentrokan lain terjadi dan Liu Qing memandang Mu Chen, yang telah muncul di kepala tubuh abadi matahari yang hebat. Pada saat ini, wajah yang terakhir sedikit pucat. Bentrokan sebelumnya jelas membuatnya sedikit kelelahan. Benar-benar lawan yang merepotkan. Niat bertarung melonjak di mata Liu Qing. Pada saat ini, dia sudah memperlakukan Mu Chen sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Semua penghinaan telah hilang sama sekali dan digantikan dengan noda kekaguman. Bagaimanapun, Mu Chen bisa bertarung dengannya ke level ini dengan kultivasinya di alam berdaulat kelas 5. Hanya ini saja, bahkan dia tidak dapat mencapai ini. Ini juga alasan mengapa semakin dia menyerang, semakin kuat mereka tumbuh juga. Oleh karena itu dalam konfrontasi ini, Liu Qing mengetuk kakinya dan dia melayang ke langit dengan sepasang sayap berkobar di belakangnya. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya telah tumbuh semakin kuat. Dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya menciptakan bayangan, sebelum dia terbang ke arah Mu Chen dengan arah yang mengejutkan. Dia bisa mengetahui betapa kuatnya tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Jika pertempuran ini berlanjut, siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Jadi dia dengan cepat memanggil bentuk aslinya dengan maksud untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Karena kamu ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, maka biarkan aku menemanimu. Pada saat ini, kecepatan Liu Qing begitu sangat cepat sehingga bahkan menyebabkan wajah Mu Chen sedikit berubah. Tak lama kemudian, matanya berkedip, karena dia telah mengetahui niat Liu Qing.
Segera, dia mengerutkan matanya dan menginjak-injak kakinya. Dia benar-benar mundur dan meninggalkan jangkauan tubuh abadi matahari yang hebat. Haha, kamu cukup berani. Tapi kecepatanmu lebih rendah dariku. Ketika Liu Qing melihat tindakan Mu Chen, dia langsung tersenyum saat sayapnya tersentak dan kecepatannya meningkat, ingin mengambil inisiatif terlebih dahulu. Benarkah? Sebuah busur muncul di wajah Mu Chen dan segelnya tiba-tiba berubah. Cahaya keemasan bermekaran di belakangnya dan seruan burung Phoenix yang cemerlang bergema di antara langit dan bumi. Sepasang sayap Phoenix ungu keemasan terbuka di belakang Mu Chen. Pada saat yang sama, tekanan aneh juga menyebar saat sayap burung Phoenix terbuka. Itu adalah penindasan yang dimiliki oleh Phoenix sejati. Ketika penindasan itu muncul, wajah Liu Qing berubah drastis dengan ketidakpercayaan di matanya untuk pertama kalinya. Tekanan yang melanda sebenarnya telah menyebabkan garis keturunannya bergetar. Dalam hal garis keturunan, klan 9 burung Netebird memiliki garis keturunan Phoenix. Itu karena burung abadi adalah varian kuat dari klan Phoenix. Di antara para binatang spiritual dan Divine Beast, garis keturunan bangsawan memiliki tekanan khusus yang dapat menekan binatang spiritual atau Divine Beast biasa. Garis keturunan Liu Qing adalah 9 burung Netherflame dan dapat dianggap sebagai Divine Beast. Tetapi pada saat ini, ketika ia menghadapi tekanan yang datang dari True Phoenix, bahkan jika tekanannya sangat lemah, itu masih membuatnya dalam situasi yang agak menyedihkan. Ketika Mu Chen melihat Liu Qing menjadi linglung, tatapannya berkedip sebelum sayap Phoenix di belakangnya mengepak dan sosoknya meledak ke arah yang terakhir seperti seberkas cahaya. Namun, pada saat itu ketika dia menyerbu keluar, dia tiba-tiba mengerutkan matanya. Itu karena siluet tua telah muncul di hadapannya, itu adalah Penatua Tianque. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia berkata, Penatua Tianque. Anda. Dia menghentikan kata-katanya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia melihat mata Penatua Tianque berbinar-binar saat dia menatapnya. Setelah beberapa saat, Penatua Tianque baru berbicara, kata demi kata, benar Phoenix tekanan. N. Bab 963 Asal-usul makhluk ilahi. Penatua Tianque. Di atas langit, Mu Chen memandang Penatua Tianque, yang tiba-tiba menghalanginya, dan tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Mungkinkah orang tua ini menilai bahwa situasinya tidak menggembirakan dan ingin mengambil tindakan sendiri? Jika itu masalahnya, maka tetua Tianque akan menjadi terlalu tak tahu malu. Wosh! Tapi saat Mu Chen mengerutkan alisnya, suara desis bergema di sisinya dengan mandala, 9 neter dan 3 kaisar telah muncul dalam sekejap. Mereka semua menatap tetua Tianque dan mereka jelas tidak senang dengan campur tangannya sebelumnya. Tetua Tianque, saya telah memperlakukan Anda sebagai tamu saya, dan dengan demikian, saya telah menanggung tindakan Anda. Tapi kau benar-benar berpikir bahwa domain Great Haven Lauku bisa diganggu olehmu. Suara mandala terdengar dingin. Ketika Penatua Tianque melihat mandala terbang menjadi marah, dia tidak berani menunda dan segera berkata, saya telah kalah kali ini. Dalam pertarungan ini, penampilan Mu Chen sangat luar biasa. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi penguasa generasi muda wilayah utara. Di belakang tetua Tianque, Liu Qing juga dengan cepat terbang. Dia tidak membantah kata-kata yang pertama, karena dia memang tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam konfrontasi sebelumnya. Mu Chen bisa melawannya sampai saat ini melalui kultivasinya di alam berdaulat kelas 5 dan itu cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Jika pertarungan mereka berlanjut, kedua belah pihak akan kesulitan untuk berhenti. Itu karena pada saat itu, mereka hanya bisa bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka dan kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan cedera parah. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Penatua Tianque, alis rajutannya mengendur, karena dia tidak ingin menyinggung klan 9 Netebird. Jadi itu menjadi lebih baik, karena konfrontasi ini bisa berakhir lebih awal. Selain itu, dia jelas bahwa meskipun pertempuran ini akan berlanjut, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Liu Qing. Kekuatan bertarung orang itu berada di puncak alam berdaulat kelas 6, yang bahkan lebih kuat dari naga harimau langit. Jadi jika pertarungan berlanjut, keduanya akan berakhir dengan luka parah, paling tidak. Tetua Tianque menenangkan kemarahan semua orang, sebelum menatap Mu Chen. Dari mana Anda mendapatkan tekanan Phoenix sejati? Meskipun tekanan Phoenix sejati yang diungkapkan Mu Chen sangat samar, itu sangat jelas bagi klan 9 burung Netebird yang memiliki jejak garis keturunan burung abadi. Di dunia makhluk spiritual, Phoenix sejati dianggap sebagai makhluk ilahi tertinggi dan merupakan bagian dari tingkat teratas mutlak. Setiap Phoenix sejati yang sudah dewasa akan memiliki kekuatan menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi.
Keberadaan semacam ini sangat langka, bahkan di klan Phoenix, dan tekanan Phoenix sejati adalah sesuatu yang bahkan klan Phoenix biasa tidak akan memilikinya. Karena itu, itulah mengapa Penatua Tianque mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika dia merasakan tekanan yang datang dari Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tertegun sebelum berkata, "Saya telah mengembangkan fisik naga Phoenix dari surga naga Phoenix." Dia tidak memiliki banyak persepsi terhadap apa yang disebut tekanan Phoenix sejati. Lebih jauh lagi, di masa lalu, ketika dia menggunakan fisik naga Phoenix untuk melawan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya tidak terpengaruh oleh tekanan True Phoenix yang samar. Sepertinya apa yang disebut tekanan Phoenix sejati hanya bisa dirasakan oleh klan 9 burung Netebird yang memiliki jejak garis keturunan burung abadi. Jika itu masalahnya, maka dia juga harus memiliki jejak tekanan naga sejati yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh Divine Beast yang memiliki garis keturunan klan naga. Surga Naga Phoenix. Tetua Tianque mengerutkan alisnya. Dragon Phoenix Haven wilayah utara. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu dikatakan sebagai tempat di mana naga sejati dan Phoenix sejati jatuh. Aku pernah mengirim seseorang dari klan ke sana. Meskipun mendapatkan panen dari tempat itu, mereka tidak seperti Anda, memiliki jejak tekanan Phoenix sejati. Ini hanya bisa didapatkan dari tangga naga Phoenix setelah menaiki anak tangga ke-10 dan Mu Chen adalah satu-satunya yang berhasil mencapainya selama beberapa ratus tahun terakhir. Mandala berkata dengan samar. Tetua Tianque tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia juga tahu tentang tangga naga Phoenix di surga naga Phoenix. Tetapi bahkan anggota klan luar biasa yang dia kirimkan di masa lalu tidak berhasil menaiki anak tangga ke-10 dan dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa mencapainya. Tetua Tianque, karena ada hasil mengenai pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qing, maka bisakah Anda berhenti tawar-menawar dalam masalah ini lagi? 9 Neter menatap Penatua Tianque. Ketika Penatua Tianque mendengar kata-katanya, dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kamu. Ketika Nine Neter melihat tanggapannya, dia segera mengerutkan alisnya dan mengertakkan gigi. 9 Neter kecil, kamu harus tahu bahwa masalah ini sangat penting sehingga orang tua ini pun tidak dapat membuat keputusan. Tetua Tianque dengan sungguh-sungguh menatap Nine Neter sambil melanjutkan, kau memiliki garis keturunan paling murni di klan Nine Netebird kami sejak beberapa ribu tahun terakhir. Di dalam klan kita, kau memiliki kemungkinan tertinggi untuk membangkitkan garis keturunan burung abadi dan, jika kau berhasil menyelesaikan evolusimu, maka kau akan benar-benar menjadi burung abadi primordial. Kau adalah pilar masa depan klan 9 burung Netebird. Karena itu, klan 9 Netebird akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan semua rintangan yang ada di hadapanmu. Saat dia berbicara, dia sedikit melirik ke arah Mu Chen. Ketajaman dan ketegasan di matanya bahkan menyebabkan rasa dingin di hati Mu Chen. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia mengerutkan keningnya. Sepertinya dia telah meremehkan pentingnya 9 Neter di klan 9 Netebird. Jika itu seperti yang dikatakan Tetua Tianque, itu berarti bahwa 9 Neter akan menjadi eksistensi menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, dan untuk penguasa surgawi di masa depan, cukup bagi mereka untuk memberikan perlindungan yang kuat. Lagi pula, bahkan setelah beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada penguasa surgawi di klan 9 Netebird. Dan saat ini, Mu Chen dan 9 Neter telah membentuk ikatan tautan darah, jadi dia secara alami akan diperlakukan sebagai bahaya tersembunyi oleh klan 9 Netebird. Bagaimanapun, saat Mu Chen menghadapi bahaya yang fatal, bahkan jika Nine Neter bisa bertahan hidup, dia harus membayar mahal. Dia bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan evolusi terakhirnya karena itu, yang merupakan hasil yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun di klan 9 Netebird. Itu berarti masalah hari ini akan sedikit merepotkan. Meskipun Mandala tidak takut pada klan 9 Netebird, dia harus mengakui kalau klan makhluk spiritual yang telah ada selama berjuta-juta tahun itu memiliki fondasi yang jauh lebih dalam daripada domain Great Havenlaw. Dia hanya pilar di domain Great Havenlaw dan jika dia jatuh, domain Great Havenlaw akan menjadi paviliun ilahi berikutnya dalam sekejap. Tapi klan 9 Netebird tidak sama, meskipun mereka tidak memiliki penguasa surgawi, mereka memiliki beberapa penguasa bumi. Oleh karena itu, bahkan jika Tetua Tianque jatuh, itu hanya bisa melukai klan 9 Netebird sampai ke intinya dan bukan kehancuran klan. Nine Neter mengepalkan tinjunya dengan erat sambil menatap Tetua Tianque, sebelum menarik napas dalam-dalam dan memuntahkannya, kata demi kata, jika kalian berani melakukan apapun, jangan salahkan aku. Mendengar kata-kata Nine Neter yang penuh dengan ancaman yang pekat, wajah Tetua Tianque tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelap saat dia menatap Nine Neter yang keras kepala. Dia terlihat seperti akan meledak.
Tapi pada akhirnya, dia menghela nafas dengan senyum pahit. Anak nakal, kamu akan bersembunyi di belakangnya seperti itu. Penatua Tianqui melihat ke arah Mu Chen. Mu Chen dengan lembut menarik siluet Nine Nether ke belakang, sebelum samar-samar tersenyum ke arah tetua Tianqui. Jika situasinya berkembang menjadi kemungkinan terburuk, aku bisa mengizinkanmu untuk membubarkan ikatan tautan darah. Aku tahu kalian punya cara untuk melakukannya. Jika dia benar-benar harus mengambil langkah itu, maka dia pasti tidak bisa menyeret Nine Nether bersamanya. Karena jika itu yang terjadi, maka itu mungkin akan melibatkan seluruh domain Great Havenlaw. Bahkan jika Mandala telah mengambil tindakan, harganya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tanggung. Jadi, itu adalah pemandangan yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Mu Chen. 9 Nether agak marah. Klan 9 Nether secara alami memiliki cara untuk melarutkan ikatan tautan darah, tapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Mu Chen. Kamu sudah seperti laki-laki sekarang. Tetua Tianqui terkekeh sebelum tatapannya sedikit berubah, memutuskan ikatan Bloodling dengan paksa adalah pilihan terakhir. Tapi, itu tergantung padamu, apakah kita perlu mengambil langkah itu. Mendengar kata-kata Penatua Tianqui, hati Mu Chen bergetar. Penatua Tianqui, ada cara lain. Nine Nether juga menatap Penatua Tianqui dengan mata berbinar dan ragu-ragu pada saat bersamaan. Dia secara alami jelas bahwa selain dengan paksa memutuskan ikatan, tidak ada cara lain untuk melakukannya. Tentu saja tidak ada cara lain untuk memutuskan ikatan selain menggunakan kekerasan. Penatua Tianqui tersenyum saat dia menatap Mu Chen dengan kecewa dan tersenyum sekali lagi. Tapi jika kau bisa membuat seluruh klan 9 Nether setuju dengan ikatanmu, maka masalah ini secara alami akan selesai. Selain itu, klan 9 Nether juga akan menjadi temanmu saat itu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak melakukan kontak dengan klan 9 Nether, menilai dari reaksi Penatua Tianqui, mereka pasti tidak akan mengizinkannya untuk memiliki ikatan tautan darah dengan 9 Nether. Kata-kata tetua Tianqui pada dasarnya memaksakan tugas yang mustahil padanya. Sampah. Nine Nether juga mengerti logika bengkok di baliknya, jadi dia mengertakkan gigi dan meraung. Tetua Tianqui tidak peduli dengan kemarahan Nine Nether dan berkata, Nine Nether, apa kau tahu mengapa klan ingin memanggilmu kembali kali ini? Nine Nether tertegun sambil menggelengkan kepalanya. Dia secara alami berpikir bahwa klan pasti merasakan ada masalah dengan garis keturunannya, tetapi menilai dari kata-kata tetua Tianqui, ada alasan lain di baliknya. Ketika Penatua Tianqui melihat reaksinya, dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Itu karena Divine Beast Origin akan segera muncul. Asal mula binatang ilahi. Ketika istilah itu masuk ke telinganya, pupil mata Nine Nether langsung berkontraksi dan wajahnya yang dingin mulai berubah menjadi gelap. Pada akhirnya, dia terdiam dan, menilai dari penampilannya, dia pasti tahu arti di balik Divine Beast Origin. Bab 964 kuota. Asal binatang ilahi. Ketika Mu Chen mendengar istilah asing itu, hatinya sedikit bergetar. Jelas, dia tidak memiliki kesan apapun tentang itu, jadi dia tidak mengerti mengapa ada perubahan ekspresi di wajah Nine Nether. Ketika Liu Qing melihat kebingungan di wajah Mu Chen, dia menjelaskan, sejak zaman purba, dunia 1000 dewa pernah memiliki superkontinen, yang dikenal sebagai benua binatang ilahi. Pada saat itu, mayoritas klan binatang spiritual dan klan binatang ilahi di dunia 1000 dewa semuanya tinggal di benua itu. Tapi ketika klan iblis menyerbu dunia 1000 dewa, mereka juga menyerbu benua binatang ilahi. Pada saat itu, pertempuran yang sangat mengerikan terjadi. Di bawah perang pemusnahan itu, benua binatang ilahi hancur dan terpisah. Namun meski begitu, benua yang terpecah masih merupakan benua super di dunia 1000 dewa. Saat dia mendengar ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan dingin. Bahkan setelah terpecah, masih bisa menjadi superkontinen di dunia 1000 pulau. Sulit dipercaya betapa masifnya benua binatang ilahi di zaman purba. Dikatakan bahwa di zaman purba, benua binatang ilahi begitu luas sehingga bahkan jika seorang ahli alam berdaulat terbang dengan kecepatan penuh selama 10 tahun ganjil, mereka mungkin tidak bisa terbang keluar. Liu Qing tahu apa yang dipikirkan Mu Chen, jadi dia berkata sambil tersenyum. Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak. Dia sedikit terkejut sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Dan Divine Beast Origin adalah tempat khusus di mana banyak Divine Beast yang kuat berada di dalam benua Divine Beast saat itu, dengan banyak dari mereka adalah Divine Beast Super juga. Pada saat itu, kekuatan bertarung yang terkandung di tempat itu sekitar 30% dari seluruh benua Divine Beast. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya.
Asal binatang ilahi sebenarnya bisa menjadi tempat tinggal banyak binatang ilahi yang kuat. Dengan demikian, orang bisa melihat berapa banyak keberadaan yang menakutkan di sana. Dalam perang kesengsaraan itu, bahkan klan iblis telah merasakan betapa kuatnya Divine Beast Origin. Pada akhirnya, 10 raja aneh dari klan iblis bergandengan tangan dan dengan paksa menghancurkan Divine Beast Origin saat mereka lengah. Di saat yang sama, mereka telah menggunakan ruang lubang hitam untuk menelannya. Dengan demikian, menyebabkan benua Divine Beast berada dalam serangkaian kekalahan dalam pertempuran setelahnya dan Divine Beast yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Setelah perang itu, beberapa tokoh kuat bergerak dan menemukan Divine Beast Origin, yang telah dilahap oleh ruang lubang hitam. Mereka menyebabkan Divine Beast Origin muncul setelah beberapa waktu dan semua klan binatang spiritual dapat memasuki Divine Beast Origin untuk mencari peluang. Saat Liu Qing berbicara, tatapannya berubah menjadi panas saat dia menggilat bibirnya, banyak senior telah jatuh di Divine Beast Origin. Dikatakan bahwa bahkan burung abadi primordial telah mati di tempat itu. Jika kita bisa mendapatkan darah ilahi dari primordial Unding Bird, kita akan bisa menyempurnakan garis keturunan yang mulia Nine Nether. Pada saat itu, kemungkinan dia berevolusi menjadi burung abadi primordial juga akan meningkat. Hati Mu Chen bergetar dan dia mengerti mengapa klan 9 Netehbird memandang Divine Beast Origin dengan sangat baik. Jika itu masalahnya, maka Divine Beast Origin ini pada dasarnya adalah tanah harta karun bagi klan binatang spiritual manapun. Frekuensi kemunculan Divine Beast Origin sulit untuk dipahami. Itu hanya menunjukkan beberapa tanda sebelum akan muncul. Setiap kali Divine Beast Origin muncul, itu akan menyebabkan getaran besar di antara klan binatang spiritual. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga. Ada begitu banyak orang yang mati di Divine Beast Origin, selama mereka bisa mendapatkan sebagian dari Divine Blood, maka itu akan sangat bermanfaat bagi setiap spiritual dan Divine Beast. 9 Nether berangsur-angsur pulih dari samping dan menatap Penatua Tianque, sebelum dia dengan ragu bertanya, lalu, bagaimana Mu Chen terkait dengan kemunculan Divine Beast Origin? Meskipun ada rumor bahwa primordial Unding Bird telah mati di Divine Beast Origin, itu hanya rumor dan tidak ada yang bisa memverifikasinya. Di saat yang sama, primordial Unding Bird juga termasuk dalam garis keturunan klan Phoenix. Karena Mu Chen memiliki jejak tekanan Phoenix sejati, dia mungkin bisa menemukan primordial Unding Bird jika dia memasuki Divine Beast Origin. Selain itu, setiap kali Divine Beast Origin muncul, itu akan menarik banyak jenius dari klan binatang spiritual. Ada banyak klan binatang spiritual yang mengincar darah ilahi burung abadi juga. Misalnya klan rock spiritual, klan bangau langit, klan burung naga, klan gagak petir, Del. Semuanya memiliki hubungan buruk dengan klan 9 burung Netehbird kita, jadi jika kita bertemu dengan mereka, sulit untuk menghindari pertempuran. Lebih jauh lagi, jika darah ilahi burung abadi muncul, tidak hanya klan makhluk spiritual itu, bahkan klan Phoenix akan bergerak. Saat dia berbicara, Tetua Tianque menatap Mu Chen. Jika Anda dapat membantu Nine Nether mendapatkan darah ilahi burung abadi, maka tidak akan ada orang yang memiliki pendapat tentang Anda di klan kami. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, wajahnya berubah menjadi sedikit jelek. Meskipun Tetua Tianque mengatakannya dengan ringan, dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Mereka yang memasuki Divine Beast Origin adalah para jenius dari berbagai klan binatang spiritual dengan kekuatan yang kuat. Belum lagi masih ada klan Phoenix, jadi bahkan dia tidak yakin tentang hal itu, belum lagi tentang Mu Chen. Mu Chen memandang Nine Nether, yang wajahnya sedikit tidak sedap dipandang, dan tersenyum. Jika saya bisa membantu Nine Nether, maka saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dari wajah Nine Nether, dia bisa mengetahui betapa kerasnya kondisi yang ditawarkan oleh Penatua Tianque, tapi dia tidak menolaknya. Itu karena dia tidak punya banyak pilihan dan dia benar-benar ingin membantu Nine Nether. Setelah bertahun-tahun, sejak dia keluar dari alam spiritual utara ke Akademi Spiritual Surga Utara dan ke wilayah utara, dia menerima banyak sekali bantuan dari Nine Nether. Jadi sekarang, mungkin sudah waktunya baginya untuk membalasnya. Meskipun dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa menawarkan bantuan, dia masih perlu menunjukkan sikap. Jika tidak, itu akan mendinginkan hati orang lain. Penatua Tianque agak tidak terduga dengan jawaban lugas Mu Chen. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang jauh lebih lembut sambil tersenyum. Jangan setuju begitu cepat. Itu hanya sebuah saran. Kita masih perlu mendiskusikan hal ini di antara klan sebelum keputusan bisa dibuat. Klan 9 Netehbird kami bisa memiliki 4 orang yang masuk ke Divine Beast Origin dan kami telah mengkonfirmasi 3 kuota. 9 Nether termasuk di antara ketiganya dan yang terakhir masih dalam diskusi di klan. Saat Penatua Tianque berbicara, dia menatap Mu Chen.
Orang tua ini hanya akan melaporkan masalahmu kepada klan. Itu akan tergantung pada dirimu sendiri, apakah kamu bisa mendapatkan kuota terakhir. Aku, Mu Chen tertegun. Saat ini, di klan, ada dua orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan kuota keempat. Mereka berdua adalah jenius di klan 9 Netehbert saya. Meskipun mereka telah berkultivasi lebih lama darimu, menurut usia klan 9 Netehbertku, mereka bisa dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih muda. Jadi, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, kuota terakhir akan jatuh ke salah satu dari mereka. Jika Anda ingin mendapatkan kuota itu, maka Anda harus lebih kuat dari mereka. Penatua Tianqi berkata, apa kekuatan mereka berdua? Mu Chen bertanya dengan serius. Liu Qing lebih rendah dari mereka berdua. Penatua Tianqi dengan tenang berkata. Mu Chen langsung mengontrak pupil matanya dengan keterkejutan di hatinya. Jelas, dia tidak pernah menyangka fondasi klan 9 Netehbert begitu kuat sampai-sampai bahkan seseorang seperti Liu Qing tidak bisa berada di peringkat 3 besar. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dan tanpa mengandalkan kekuatan Battle Wheel, dia hanya bisa melawan Liu Qing dengan persyaratan yang setara, paling banter. Yang berarti bahwa meskipun dia melakukan yang terbaik, peluangnya untuk mengalahkan kedua jenius itu tidak tinggi. Selain itu, bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan kuota terakhir itu, dia akan memiliki lawan yang lebih kuat setelah memasuki Divine Beast Origin dan setiap lawannya akan sangat kuat. Ketika Penatua Tianqi melihat ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius, dia dengan ringan tersenyum. Dengan kekuatanmu saat ini, peluangmu untuk mendapatkan kuota keempat tidak tinggi. Mu Chen tidak membantah kata-katanya. Tapi ada waktu 2 bulan sebelum Divine Beast Origin muncul. Jika Anda benar-benar ingin mencoba, saya dapat membantu Anda menunda waktu konfirmasi kuota selama 2 bulan lagi. Tetua Tianqi mengangkat kelopak matanya saat dia melirik Mu Chen, tetapi jika Anda tidak percaya diri, maka Anda dapat membatalkan masalah ini. Pada saat itu, ikatan tautan darah Anda dengan 9 neter hanya dapat diputuskan oleh tetua di klan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tetap diam. Pertimbangkan masalah ini dengan hati-hati dan jika Anda memiliki keputusan. Aku yakin penguasa besar Havenlau dapat mengirimmu ke klan 9 Netehbert. Ketika Penatua Tianqi melihat Mu Chen terdiam dan tidak memberikan jawaban, dia melambaikan tangannya, lalu berbalik dan suaranya yang sudah tua bergema, orang tua ini akan menunggu jawabanmu di klan. Yang mulia 9 Neter, ayo pergi. Liu Qing menatap 9 Neter. 9 Neter mengepalkan tinjunya dan menatap Mu Chen, sebelum bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Mu Chen tahu apa yang ingin dia katakan. Jangan datang, tinggalkan domain Great Havenlau. Liu Qing dan 9 Neter telah berubah menjadi 2 garis cahaya saat mereka terbang keluar, dengan cepat mengikuti tetua Tianqi. Ketika Mu Chen melihat siluet mereka yang pergi, dia mengepalkan tinjunya tanpa terkendali. Ketika 9 Neter pergi, dia telah menyuruhnya untuk meninggalkan domain Great Havenlau. Jelas, dia ingin dia menghindari klan 9 Netehbert dan mungkin ini adalah cara yang tepat. Tunggu sampai dia tumbuh sampai pada titik di mana bahkan klan 9 Netehbert tidak bisa lagi meremehkannya, dan mereka tidak akan berani berbicara tentang ikatan tautan darah lagi. Namun, jika Mu Chen benar-benar melakukan itu, 9 Neter pasti akan menerima kritik dari klan. Bahkan jika dia tidak peduli tentang itu, Mu Chen pasti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi sangat tidak mungkin baginya untuk pergi. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat para jenius dari klan 9 Netehbert, mereka tidak memenuhi syarat bagi Mu Chen untuk menjadi takut pada tingkat itu. Jika tidak, bukankah semua pengalaman hidup dan matinya di masa lalu akan sia-sia? Saat dia memikirkannya, ketajaman dengan cepat berkumpul di mata Mu Chen. Berdiri di sisinya, Mandala menatap Mu Chen. Apa niatmu? Ketiga kaisar itu juga memandang Mu Chen. Mu Chen secara bertahap mengendurkan tangannya dan ketajaman berkedip di wajah tampannya saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. 2 bulan dari sekarang, ayo pergi ke klan 9 Netehbert. Meskipun dia berbicara dengan suara lembut, itu penuh dengan tekad. Bab 965 2 bulan persiapan. 2 bulan dari sekarang, ayo pergi ke klan 9 Netehbert. Terhadap pilihan Mu Chen, Mandala tidak terlalu terkejut. Dia melirik ke arah yang pertama. Tapi apa yang dikatakan tetua Tianqi benar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan kuota keempat jika kamu tidak menggunakan kekuatan Battle Wheel. Mu Chen hanyalah seorang penguasa kelas 5 dan di dalam klan 9 Netehbert, 2 sosok berbakat lainnya yang bersaing memperebutkan kuota terakhir lebih kuat dari Liu Qing. Jadi mereka pasti sudah menyentuh alam penguasa tingkat ke-7.
Menambahkan fisik mereka sebagai Divine Beast, kekuatan bertarung mereka bahkan lebih luar biasa. Jadi jika Mu Chen ingin menang melawan mereka dan mendapatkan kuota, maka itu pasti akan sulit. Lebih jauh lagi. Bahkan jika dia berhasil menang, jika dia ingin membantu Nine Nether mendapatkan darah ilahi dari burung abadi, maka dia harus menghadapi tokoh-tokoh berbakat lainnya dari klan binatang ilahi dan bahkan mungkin ada keberadaan yang kuat di antara mereka. Dan dengan kultivasi Mu Chen saat ini di alam berdaulat kelas 5, tidak diragukan lagi itu agak kurang. Mandala telah mengatakan yang sebenarnya dan Mu Chen tidak menunjukkan kesulitan di wajahnya, tetapi dengan ringan tersenyum. Itu benar, tapi bukankah saya masih punya waktu 2 bulan? Mehm. Ketika Mandala dan ketiga kaisar mendengar kata-katanya, mereka langsung menyipitkan mata, sebelum mereka menatap Mu Chen dengan mata berbinar. Ketika Mu Chen melihat tatapan mereka, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Saat itu, ketika dia menggunakan pelet asal jatuh untuk menerobos ke alam berdaulat kelas 5, itu setengah tahun yang lalu dan dia tidak memaksakan terobosannya dan memilih untuk memelihara energi spiritual di tubuhnya. Selama 6 bulan terakhir, energi spiritual dalam tubuhnya diam-diam telah mencapai kesempurnaan. Dengan kultivasinya baru-baru ini, dia dapat merasakan bahwa energi spiritual di Laut Sovereign-nya telah mencapai kapasitas penuh dan perasaan goyah yang sebelumnya dia miliki ketika dia membuat terobosan telah sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, dia sudah bisa membuat terobosan lain saat ini. Hanya saja saya mungkin membutuhkan bantuan penguasa domain. Mu Chen memandang Mandala sambil tersenyum. Bicaralah. Mandala melambaikan tangannya, tampak sangat agung. Saya mungkin membutuhkan sedikit cairan spiritual berdaulat untuk terobosan ini, jadi saya ingin meminjam 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat dari Anda. Mu Chen berkata sambil tertawa kecil. Saat dia membuat terobosannya, dia membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Karena pelet asal jatuh telah benar-benar habis, dia hanya bisa menggunakan cairan spiritual berdaulat. Tapi dompet Mu Chen kosong terkait masalah ini. Meskipun Istana 9 Nether telah berkembang pesat akhir-akhir ini, dengan jumlah kota di bawahnya juga mencapai yang pertama di antara para raja, itu tidak berarti Mu Chen kaya. Itu karena, saat Istana 9 Nether berkembang, mereka juga harus menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Selain itu, belum waktunya bagi kota-kota untuk menyerahkan upeti mereka. Oleh karena itu, Istana 9 Alam Bawah tidak dapat menunjukkan niat untuk memeras mereka sampai habis sebelum mereka dapat mencerna semua kota. Jika tidak, beberapa kota di bawah mereka akan mulai memberontak. 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Oke, saya akan menyuruh seseorang mengantarkannya nanti. Mengenai permintaan Mu Chen, Mandala tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun, Mu Chen telah berkontribusi besar dalam perang perburuan dan kontribusinya bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan memperluas Istana 9 Nether. Kau adalah seseorang yang termasuk dalam domain Great Haven Lauku. Jadi saat kau pergi ke klan 9 Nether, jangan biarkan orang-orang itu meremehkanmu. Oleh karena itu, ucapkan permintaan apapun yang Anda miliki, domain Great Haven Law kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Ketika Mu Chen melihat betapa murah hatinya Mandala, dia tidak bisa menahan senyum dan merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Dia benar-benar tidak akan merendah. Karena itu masalahnya, maka saya perlu merepotkan penguasa domain untuk membantu saya mengumpulkan diagram arai spiritual. Jika memungkinkan, sebuah arai spiritual tingkat surga. Arai spiritual tingkat surga. Ketika dia mendengar 4 kata itu, pupil emas Mandala bersinar dengan cahaya dan tak lama kemudian, dia memeriksa Mu Chen, sebelum dia perlahan berkata, kamu sudah bisa meletakkan arai spiritual tingkat surga. Bukankah itu berarti, kamu sekarang adalah master arai spiritual tingkat surga? Master arai spiritual diklasifikasikan dalam surga, bumi dan manusia, 3 tingkatan yang mewakili 9 tingkat alam berdaulat. Di masa lalu, 4 teratai yang telah ditata oleh Mu Chen, yang merupakan arai spiritual teratai iblis penyembelihan, hanyalah arai spiritual tingkat bumi. Pada saat itu, dia jelas belum mencapai tingkat master arai spiritual tingkat surga. Sedemikian rupa sehingga sudah beberapa waktu sejak Mu Chen terakhir kali menggunakan arai spiritual pada musuhnya, menyebabkan Mandala melupakan fakta bahwa Mu Chen juga seorang master arai spiritual. Tetapi pada saat ini, ketika Mu Chen menyebutkan masalah ini, barulah mereka menyadari bahwa Master Formasi Pertempuran adalah cabang dari Master Arai Spiritual dan Mu Chen secara alami berbakat dalam pencapaiannya dalam arai spiritual juga. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki peningkatan yang begitu cepat dalam kehendak pertempuran? Ketiga kaisar juga terkejut saat mereka melihat Mu Chen.
Jika Mu Chen benar-benar bisa mengeluarkan arai spiritual tingkat surga, bahkan yang terendah pun bisa menghadapi penguasa tingkat ketujuh. Mengenai tatapan ragu-ragu dari Mandala dan ketiga kaisar, Mu Chen dengan lembut tersenyum. Meskipun masih agak goyah, ada beberapa indera. Jika ada arai spiritual tingkat surga untuk saya pelajari, saya harus bisa mencapai beberapa peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dia tidak berkultivasi di jalur arai spiritual, bukan berarti dia tidak bisa lagi menggunakannya. Hanya saja dia memprioritaskan untuk berkultivasi di bidang lain. Selain itu, setelah bersentuhan dengan Battle Wheel, dia menyadari kesamaan di antara keduanya. Ketika dia mempelajari Battle Wheel, dia juga akan memiliki beberapa pemahaman tentang susunan spiritual, yang menyebabkan pencapaiannya dalam cara-cara susunan spiritual secara tidak sadar meningkat. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya di masa lalu dan dia harus ikut serta dalam perang perburuan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak punya waktu untuk menemukan arai spiritual tingkat surga untuk dipelajari. Saat ini, dia jelas lebih memperhatikannya, karena itu pasti akan menjadi kartu truf yang akan membantu Nine Nether mendapatkan darah ilahi burung abadi. Sepertinya kamu telah menyembunyikan cukup banyak. Tidak heran mengapa kau berani menerima tugas ini. Mata Mandala berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia merasa lega. Baru setelah itu dia yakin untuk meminta Mu Chen pergi ke Divine Beast Origin. Lagi pula, di antara klan makhluk ilahi dan makhluk spiritual yang kuat, para jenius bukanlah orang bodoh yang dapat dengan mudah ditangani dan mereka pasti akan lebih kuat dari generasi muda wilayah utara. Karena itu masalahnya, maka kau harus pergi ke Divine Beast Origin ini. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan besar bagimu dan kau bahkan mungkin bisa menembus tingkat kedua dari Sutra Naga Phoenix. Oh! Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar. Sutra Naga Phoenix tidak hanya memungkinkannya untuk membentuk fisik Naga Phoenix, bahkan memberinya tato naga sejati dan Phoenix, yang telah memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen. Tato naga sejati memberinya kemampuan menyerang yang kuat dan juga dapat mempertahankannya di saat-saat genting, sedangkan tato Phoenix sejati dapat meningkatkan kecepatannya. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka jelas telah memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen. Tingkat pertama dari Sutra Naga Phoenix adalah, kebangkitan roh sejati, kelahiran naga sejati dan tato Phoenix. Tingkat kedua adalah, pembentukan. Sesuai dengan namanya, ketika mencapai tingkat ini, naga sejati dan tato Phoenix akan mampu menembus belenggu tubuh Mu Chen dan berubah sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah perubahan mendasar pertama. Pada saat itu, kekuatan naga sejati dan tato Phoenix dapat secara bertahap terungkap. Di masa lalu, Mu Chen sangat mendambakan hal ini, tetapi membudidayakan Sutra Naga Phoenix terlalu sulit. Bahkan jika dia telah menghabiskan seluruh energinya untuk itu, dia masih tidak bisa bersentuhan dengan level kedua. Itu karena metode kultivasi ini membutuhkan sejumlah besar esensi darah binatang ilahi. Sangat sulit untuk mendapatkan sebanyak itu di dunia seribu dewa. Tapi di Divine Beast Origin, ada sejumlah besar Divine Beast yang mati di tanah itu, bahkan Divine Beast Super pun tidak dikecualikan. Jika Mu Chen cukup beruntung untuk mendapatkannya, maka mungkin saja dia bisa mencapai tingkat kedua dari Sutra Naga Phoenix. Sepertinya sudah pasti harus melakukan perjalanan ke Divine Beast Origin. Hanya memikirkan hal itu, Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Serahkan masalah mengenai arai spiritual tingkat surga kepadaku. Meski agak terburu-buru, aku harus bisa mendapatkannya. Hanya saja kita harus membayar sedikit harga. Mandala menganggukkan kepalanya. Harga dari arai spiritual tingkat surga tidaklah murah, sangat mahal sehingga pasti akan menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuk menemukannya. Saya harus merepotkan Anda mengenai masalah ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Untungnya dia mendapat dukungan dari domain Great Havenlaw. Jika tidak, dia sudah berada di bawah tekanan berat jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dalam 2 bulan, sepertinya aku harus mulai menyerap cairan ilahi spiritual juga. Jika tidak, jika terjadi sesuatu ketika aku membawamu ke klan 9 Netehbert. Mandala samar-samar berkata. Meskipun Mu Chen tampaknya telah mempersiapkan diri dengan baik, Mandala juga harus menyiapkan rencana cadangan jika Mu Chen gagal mendapatkan kuota. Klan 9 Netehbert pasti tidak akan melepaskannya saat itu dan mereka ingin menahannya dalam tahanan rumah. Pada saat itu, dia bahkan mungkin harus bertarung dengan para ahli dari klan 9 Netehbert. Klan 9 burung Netehbert memiliki dasar yang dalam. Meskipun tidak ada penguasa surgawi yang hadir, mereka tidak perlu takut selama Mandala bukan penguasa bumi raya yang asli. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia segera memahami kekhawatiran Mandala dan dia mengerucutkan bibirnya, sebelum dia dengan lembut berkata, terima kasih.
Dia secara alami memahami bahaya yang harus ditanggung Mandala. Bagaimanapun juga, klan 9 Netebird bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan puncak wilayah utara. Dibandingkan dengan mereka, domain Great Havenlaw mereka terlalu kurang. Namun meski begitu, Mandala telah memilih untuk mendukungnya, hanya pikiran ini saja yang membuat Mu Chen merasa bersyukur dan tersentuh di dalam hatinya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa memberikan piramida penindasan iblis cahaya bintang kepada Mandala adalah pilihan yang tepat. Jika dia tidak mendukung Mandala tanpa syarat, mungkin dia tidak akan mendukungnya sampai saat ini. Simpan kata-katanya. Mandala melambaikan tangannya sambil melanjutkan, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang harus kamu lakukan adalah menerobos ke alam berdaulat kelas 6 dalam waktu 2 bulan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan rasa percaya diri yang dalam di kedalaman pupil hitamnya. 2 bulan dari sekarang, semuanya akan menjadi jelas.